Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Rusmi Fawas dari kelas TIP 2023 dengan NIM terakhir 053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum VPN Client to Office. Di sini sebelumnya kita harus menyiapkan terlebih dahulu topologi seperti ini, seperti pada gambar ini. Bisa saya buat di sini. Di sini terdapat enam router, 4 pada dalam, tentu ada 2 customer luar, 2 router customer luar, ada switch yang menghubungkan PC A, PC B, PC A1, PC A2, dengan juga switch B untuk PC B1, PC B2. Di sini sudah saya buat untuk topologinya, langsung saja kita start.
Ini sudah selesai untuk melakukan loading untuk start dari GNS-nya. Saja kita masuk di sini. Terakhir terlebih dahulu semua PC-nya kita akan menggunakan CLI untuk melakukan settingnya. Sebelumnya kita langsung setelah itu kita langsung menuju ke konfigurasi IP address untuk router. Di sini kita langsung masuk ke router OS 1. Kita login terlebih dahulu admin dengan password kosong. Router OS 1 kita masuk ke address add address sama dengan 12 titik 1/24 interface enter 1. Sini kita masukkan IP address-nya 12.12.12.12.1/1. Untuk interface-nya adalah iter 1. Lalu sama, tapi kita di sini ubah untuk IP address-nya jadi 14.14.14.1 selesai sama 24. Lalu untuk interface-nya ether 2. Lalu buat lagi, tapi untuk IP address-nya adalah 1.1.1/24 interface-nya ether 3. Oke, selesai untuk router 1. Kita menuju ke router 2. Untuk ini router 2 kita login terlebih dahulu. Lalu untuk IP address-nya add address 12.12.12.2/24 interface-nya ether 1. Lalu sama, kita buat lagi untuk IP-nya berbeda 23.23.23.2/24 interface ether 2. Kita buat lagi 24.24.2/24 interface ether 3. Lalu kita masuk ke router 3, admin. Di sini untuk IP address-nya adalah IP address sama dengan 23.23.23.3/24 interface ether 1. Lalu yang kedua 34.34.3 ethernya diganti ether 2. Lalu yang ketiga 2.2.2.3/24 interface-nya adalah ether 3. Setelah itu masuk ke router keempat. Di sini IP address-nya adalah kita masuk login terlebih dahulu admin, lalu passwordnya sama, IP address sama dengan 14.14.14.4/24 interface ether 1.
seperti ini ya, di sini. Lalu untuk yang kedua, IP address sama dengan 24.24.24/24, interface-nya adalah 2. Yang ketiga, 34.34.34, interface adalah 3. Terus setelah itu masuk ke router customer 1, admin, IP address sama dengan 1.1.1.10/24, interface sama dengan ether 1. Hal yang kedua, 92.168.1.10, interface-nya ether 2. Lalu masuk ke router customer 2, IP address sama dengan 2.2.2.10/24, interface ether 1. Lagi yang kedua, address sama dengan 92.168.2.10/24, interface ether 2. Setelah itu kita konfigurasi untuk IP address untuk PC client. Terlebih dahulu kita masuk menuju ke PC A1. Di sini kita ubah terlebih dahulu untuk internetnya. Kita properties untuk IP address-nya adalah 192.168.1.11. Subnetnya adalah 255.255.255.0. Kalau untuk default gateway itu 92.168.1.10. Oke, kita close. Lalu untuk PC A2, kita terlebih dahulu, kita masuk menuju ke properties, TCP IP, kita ganti 192.168.1.12. Subnetnya sama, default gateway sama seperti sebelumnya, itu 92.168.1.10. Oke, kita close. Kita hide terlebih dahulu lagi. Kita hide lalu masuk menuju ke PCP1, properties, TCP IP, untuk IP address 192.168.2.11. Subnetnya sama, default gateway-nya 192.168.2.10. Untuk PCP2 samakan juga 192.168.2.12. Subnetnya sama, default gateway juga sama, 192.168.2.10. Terlebih dahulu. Setelah itu kita konfigurasi OSPF pada router ISP. Kita masuk ke router 1 terlebih dahulu. Router
1. Di sini kita masukkan routing OSPF network seperti ini ya. Network add network dengan 12.12.12.0/24 area backbone. Lalu sama kita ganti IP-nya saja 14.14.14.0, area juga sama backbone. Lalu yang ketiga sama, yang kita ubah hanya IP-nya saja 1.1.1.0/24 area backbone. Lalu kita masuk ke router 2. Kita samakan routing OSPF network add network sama dengan 12.12.12.0/24 area backbone. Kita ganti terlebih dahulu IP-nya 23.0 area sama backbone. Lalu yang ketiga 24.24.24.0/24 area backbone. Setelah itu kita masuk menuju ke router 3, routing OSPF network add network sama dengan 23.23.23.0/24 area backbone. Kita buat lagi yang kedua 34.34.34.0/24 area tetap backbone. Lalu yang ketiga 2.2.2.0/24 area backbone. Setelah itu masuk menuju ke router 4. Ini routing OSPF add network sama dengan 14.14.14.0/24 area backbone. Kita ganti IP-nya 24.24.24.0/24. Lalu yang ketiga 34.34.34.0/24 area backbone. Setelah itu kita coba untuk verifikasi pada masing-masing router. Kita melakukan IP root print bisa muncul. Lalu untuk pada router 1 coba juga IP router print. Router 1, router 2, router 3 sesuai. Kita buat lagi pada router 2 IP root print. Router 1 pada 12.12.12, router 2 pada 23.23.23, router 3 pada 24.24.24. Lalu pada router 3 IP root print. Juga sama pada router 1 23.23.23.23, pada router 2 34.34.34, pada router 3 22.22.20. Setelah itu kita konfigurasi default gateway pada router customer. Kita coba router customer terlebih dahulu. IP root add DST ini address sama dengan 0.0.0/0 gateway 1.1.1.1.
samakan pada yang ada pada sini, kiri ini. Lalu pada router customer 2, IP root at salah DST step address sama dengan 0.0.0.0/0 gateway 2.2.2.3. Jadi kita konfigurasi NAT pada router customer A. Kita ke customer A terlebih dahulu. Customer A. Kita IP firewall NAT at chain src NAT out interface sama dengan ether1 action masquerade. Kita enter. Lalu pada router customer 2 juga sama, IP firewall NAT at chain src NAT out interface sama dengan ether1 action masquerade. Jadi kita coba untuk melakukan uji ping dan tracer. Kita menuju ke customer 1 terlebih dahulu, kita ping menuju ke 1.1.1.1. Berhasil. Kita melakukan ping terlebih dahulu kedua pada 2.2.2.10 dan berhasil. Kita ping selanjutnya pada 192.168.2.11 untuk ini merupakan PCB 8.11 not unreachable ya, memang awalnya begini dikarenakan belum ada jalurnya. Lalu pada customer B kita melakukan uji coba sama, IP ping 222.3 tersambung. Ping kedua pada 1.1.1.10 tersambung juga. Lalu ping ketiga pada 192.168.1.11 not unreachable karena tidak ada sambungannya. Lalu kita melakukan tracer untuk PC customer. Untuk router customer 1, tool tracer root 1.1.1.1. Lalu yang kedua pada destinasi 2.2.2.10 tersambung. Lalu pada destinasi ketiga 92.168.2.11 apakah tersambung dan tidak, dikarenakan tidak ada sambungannya. Lalu kita coba pada router customer 2, kita coba ping terlebih dahulu untuk diri sendiri. Kita tracer tool tracer route 2.2.2.3. Lalu pada IP customer 2, router customer 2, router customer 1 maksud saya, itu 1.10. Lalu pada PC A
192, 168, 111. Tidak ada. Sekarang kita coba untuk mengaktifkan PPTP server pada customer A. Sini kita menuju ke PC A1, kita masuk ke Winbox, kita koneksi terlebih dahulu pada router. Kita lakukan juga pada PC B. Kita login juga pada Winbox. Oke, tersambung. Kita masuk ke bagian PPP. Sini, lalu pada bagian Profiles, pada bagian PPTP server kita enable terlebih dahulu. Kita oke. Pada profile kita tambahkan untuk name-nya adalah bebas VPN. Kita buat VPN profile. Lalu untuk local address-nya kita ganti 192.168.110. Lalu untuk remote address-nya 110.10.10.10.1. Lalu kita oke. Bisa kita buat. Lalu pada menu PPP juga pada bagian secret kita buat juga untuk PPP name-nya adalah VPN strip user dengan password VPN 123 VPN 123 dengan service-nya adalah PPTP. Dan juga pada bagian profile adalah VPN profile di sini. Di sini password dan juga nama adalah sembarang. Kita ganti terlebih dahulu karena terlalu sulit. Kita buat passwordnya 123. Lalu kita oke. Bisa kita buat. Lalu pada PC B1 juga kita buat hal yang sama. PPP untuk PPTP server kita enable terlebih dahulu. Masuk ke bagian control panel. Oh, tidak perlu kita buat seperti ini. Ini kita matikan saja. Oke. Kita masuk pada bagian start, pada bagian control panel. Lalu pada bagian network, network and sharing, network connection. Mana ya network connection ini? Sini pada bagian create a new connection, kita klik next. Kita pilih connect the network at my workplace. Lalu kita pilih virtual private network connection. Company name-nya kita masukkan VPN 1. Next. Lalu untuk hostname or IP address, masukkan IP public router R customer 1, 1.1.1.10. Next. Lalu kita add a shortcut, finish. Kita save terlebih dahulu, username-nya adalah VPN strip user dengan password 123. Kita connect.
Sini sudah connected. Lalu kita verifikasi koneksi VPN dan kita buka command prompt pada PC B1. Kita klik ipconfig. Sini sudah menunjukkan ada PPP adapter VPN 1 dengan IP address-nya adalah 110.10.10.1. Kita dicoba ping ke alamat lokal IP A, customer A, ping 192.168.111. Sini berhasil karena tadi sebelumnya gagal, sekarang kita berhasil melakukan ping. Lalu kita coba pada ping 192, kita ubah ke 12. Berhasil juga. Ini sudah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.